Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, saudaraku yang sama-sama dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua yang melihat dan mendengarkan video ini, insya Allah tak henti-henti kita berharap dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Pada suatu ketika ada sahabat datang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang ibadahnya sangat rajin sekali ya Rasulullah. Puasa sunnahnya terjaga. Ibadah-ibadah lainnya terjaga. Tetapi dia tidak baik kepada tetangga-tetangganya ya Rasulullah. Tetangganya di kiri, di kanan, di depan, di belakang dimusuhi." Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Hiya ahlun nar." Dia adalah penghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi satu sahabat yang datang menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada juga seorang wanita yang ibadahnya biasa-biasa saja ya Rasulullah. Salat sunnahnya biasa-biasa saja ya Rasulullah. Tetapi dia sangat baik terhadap tetangga-tetangganya. Silaturahminya terjalin ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hiya ahlul jannah." Dia adalah penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'ti jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari akhir, maka fala yu'ti jarahu, janganlah memutuskan silaturahmi di antara tetangga. Maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa batas tetangga itu adalah 40 di sebelah kanan, 40 di sebelah kiri, 40 di depan rumah, dan 40 di belakang rumah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sebentar silahkan kita hitung berapa rumah di samping kanan rumah kita dan berapa rumah di samping kiri kita. Ini artinya apa hadirin sekalian? Imam Syafi'i mengatakan 40 di sebelah kanan, 40 di sebelah kiri, di depan dan di belakang. Betapa pentingnya yang namanya menjalin silaturahmi di antara kita, khususnya para tetangga. Jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada juga sahabat datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma haqqul jari ala jari?" Apa haknya tetangga terhadap tetangga lainnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, haknya tetangga terhadap tetangga lainnya yang pertama adalah ketika dia sakit, maka jenguklah. Nah, ini kewajiban kita Bapak Ibu terhadap tetangga. Ketika dia sakit, maka kita datang menjenguknya. Tetapi yang perlu kita pahami bersama, pada saat kita mendatangi orang yang sakit, saat kita menjenguk orang yang sakit, maka tugas kita adalah jangan lupa yang pertama didoakan. Didoakan orang yang sakit ini supaya cepat sembuh, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesembuhan segera, ya, sehingga dia bisa beraktivitas seperti kita yang dalam keadaan sehat. Nah,
kita berdoa agar dia cepat disembuhkan penyakitnya. Setidaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ashfi anta syafi la shifa'uka shifaan illa yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkan penyakitnya sebagaimana tidak ada penyembuh selain daripada kesembuhan itu darimu. Jemaah saudara yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita yang pertama adalah ketika menjenguk orang sakit, doakan. Yang kedua, semangati supaya penyakit yang dia derita itu tidak membuat dia turun semangat. Setidaknya ketika kita sampai di situ, kita memberikan semangat bahwa penyakit yang lebih parah sampai pada hari ini, ya tidak ada yang separah penyakitnya adalah penyakit Nabi Ayub. Tetapi Nabi Ayub bersabar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah sembuhkan penyakitnya. Maka seperti itulah cara kita memberikan semangat. Jangan sampai kemudian kita datang, kita bertanya, sakit apa? Asma. Oh, sama seperti penyakitnya nenekku. Terus yang sakit ini bertanya, bagaimana sekarang nenekmu? Kita menjawab sudah lama meninggal dunia. Maka ini yang kemungkinan membuat orang yang sakit ini turun semangatnya. Maka kita semangati untuk percaya diri, untuk tidak putus asa, untuk insya Allah sembuh dari segala penyakitnya. Jemaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini tugas pertama kita sebagai tetangga. Yang kedua adalah ketika dia meninggal dunia, maka antar dia ke kuburnya. Ketika dia meninggal dunia, antar dia ke kuburnya. Nah, ini juga salah satu anjuran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada yang meninggal, khususnya tetangga, maka kita tidak lupa untuk mengantar dia ke kubur. Tetapi mesti dipahami Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mengantar orang mati jenazah, maka ada adab-adabnya. Yang pertama, ketika kita mengantar orang yang meninggal satu di jalan, kita tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengantar dengan khusyuk. Ya, bukan kita mengantar sambil menangis, merintih, menjerit-jerit. Ini yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita antar dia dengan doa. Kita doakan dia supaya diampuni dosanya. Begitupun kita yang mengantar, insya Allah diampuni dosa kita. Itu satu. Yang kedua, ketika kita mengantar jenazah, kita tidak usah terlalu banyak bercerita. Ini kadang-kadang yang banyak terjadi di antara kita ketika mengantar jenazah. Maka sibuklah dia cerita kiri kanan. Dia cerita tentang kesibukan. Dia cerita tentang usaha dan lain sebagainya. Berapa modalnya, berapa keuntungannya dan lain sebagainya. Ini tentu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Nah, ketika sampai di kuburan, ada lagi anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ketika sampai di kuburan, kita menghormati jenazah saat di kuburan sampai selesai di kuburan. Nah, kemudian ketika di perkuburan itu banyak kuburan, usahakan hindari duduk di atas kuburan. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan siapa yang duduk di atas bara api kemudian dimakan kainnya tembus masuk di kulitnya, kata Rasulullah, itu lebih bagus dibanding engkau duduk di atas kuburan. Nah, sebisa mungkin ini dihindari Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, tugasnya kita, kewajiban kita kepada tetangga lainnya adalah ketika dia meminta pinjaman, maka berikanlah dia pinjaman. Nah, hadirin sekalian, meminjam di dalam agama tentu dibolehkan. Jadi kalau ada umpama tetangga yang butuh pinjaman, silakan dipinjam. Tapi mesti juga dipahami Bapak Ibu, dalam hal pinjaman ini hati-hati. Karena jangan sampai terdapat riba. Ini tentu bukan pahala yang kita dapatkan, melainkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang memberikan pinjaman kemudian di dalamnya mendapatkan manfaat, maka ini fahuwa riba. Itu termasuk riba. Jadi hati-hati. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
melaknat bagi pelaku-pelaku riba. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, la'anallahu, Allah melaknat akilar riba, pemakan riba, wa mukilahu, yang meminjamkan, wa syahidaihi, yang menjadi saksi, wa katibahu, dan yang mencatat. Umpama kita meminjamkan sesuatu kepada tetangga kita, katakanlah uang 1 juta, ini dibolehkan saling tolong menolong dalam hal pinjaman, boleh. Tetapi kalau kita meminjamkan tetangga kita dengan uang senilai 1 juta, kemudian kita pada saat itu menghadirkan saksi, menghadirkan pencatat, ya, 1 juta yang dipinjam kembali 1,5 juta, kemudian disaksikan oleh saksi dan dicatat oleh sang pencatat, maka inilah yang dimaksud dengan riba, karena di dalamnya mendapatkan manfaat. Ya, jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sebaliknya, katakanlah kita meminjamkan 1 juta kepada tetangga kita, ya, tanpa ada kesepakatan di situ, kita pinjamkan 1 juta, tetapi ketika dia kembalikan uang itu yang dipinjam, alhamdulillah dia kembalikan 1,5 juta, alhamdulillah, ini termasuk hadiah sebagai tanda terima kasih karena kita pinjamkan uang. Nah, sama bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk yang ibu-ibu yang mendengarkan tausiah ini, katakanlah kalau kita meminjam periuk di tetangga kita, ya, tiba-tiba kemudian tetangga kita katakan silahkan kau pinjam, tapi isi kembali, ini juga termasuk riba. Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan insya Allah kita semua di dunia ini bertetangga dengan baik, dan juga insya Allah di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala, kita juga bertetangga. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa aku sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, namun yang salahnya insya Allah datang dari pribadi saya sendiri. Minallahil musta'an wa alaihi tuqlan. Billahi taufik wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.